kan dari awal proses ke DP itu kan kita sudah somasi ya 1, 2 dan selanjutnya. Ini sudah tanggung jawab kami sebagai kuasa ya. Memang sudah cukup lama ya, ini belum ditindaklanjuti. Rencana karena memang kemarin juga terkait mengenai ada hal ya, banyak kami di luar kota, ini juga mau menjelang Lebaran. Ya, kami akan menyampaikan surat ya kepada pimpinan ya untuk cyber, Direktur Cyber Polda Metro Jaya. Ya, sudah sampai mana? Artinya terkait mengenai laporan klien kami Saipul Jamil terkait mengenai DP seperti itu. Tapi informasi update dari kepolisian juga belum ada ya Bang, surat panggilan dari DP sendiri? Saya sudah dipanggil dengan Kanit ya, Kanit 1 ya, saya namanya Kanit 1, Cyber Polda Metro Jaya, bahwa ini sudah ingin ditindaklanjuti karena kemarin baru pergantian pimpinan ya Kanit ya. Jadi mereka sudah buka-buka berkas, ini ada yang tertinggal ya. Jadi nanti ini akan dipanggil ahli ya, pidana dan lain-lain seperti bahasa termasuk juga akan dipanggil, dan menurut Kanit nanti akan digelar perkara di Mabes Polri seperti itu. Respon masalah dari pasalnya pelapor, Abang kan pelapor, gimana Bang respon dari yang Abang laporin itu? Ada nggak sih Bang selama ini untuk berkomunikasi atau gimana? Berkomunikasi dalam hal apa maksudnya itu? Ya soal maksudnya laporan atau gimana Bang? Apa ada titik terang untuk berdamai atau gimana? Ya kalau kita lihat kan dari awal proses ke DP itu kan kita sudah somasi ya 1, 2 dan selanjutnya. Sudah ada mediasi juga, panggilan dari pihak penyidik ya, belum ada respon. Saya lihat dia nyaman-nyaman aja sih. Ya saya juga sebagai kuasa hukum daripada Saipul Jamil, ini hutang masih buat beliau. Ya. Hutang kita sebagai praktisi hukum khususnya PH-nya ya, supaya dapat membuat yang terbaik untuk kliennya dan membuat nyaman untuk klien seperti itu. Dugaan proses hukum ini berjalan alot, ada nggak sih pendapat dari Abang? Kalau pendapat saya yang memang harus saya sampaikan ya dengan tegas, harapan untuk penyidik Polda Metro Jaya untuk cyber ya di TIP 1, kami mohon agar kasus ini dituntun dengan baik, agar kasus ini diproses dengan baik karena memang sudah cukup lama ya. Kalaupun tidak, mohon maaf, kami akan menyampaikan surat ya kepada pimpinan bahwa sudah cukup lama ya tidak ada laporan kepada kami terkait mengenai kasus Saipul Jamil. Ya, seperti itu. Lapor kan bukan cuma dari pihak Saipul Jamil atau pengajar Bang Raja sendiri untuk bukan kasus di permasalahan ke DP, tapi juga ada pihak lain untuk melaporkan DP, yaitu Indesari. Gimana Bang respon Abang sebagai kacamata nih? Kan permasalahan DP kok ada lagi, gimana Bang? Ya kami sebenarnya sebagai kuasa hukum Saipul mengharapkan dengan adanya laporan itu DP ya bisa ada perubahan ya kan, khususnya untuk menjaga ucapan dan lain-lain. Tapi terkait mengenai ada laporan dari pihak lain di Mabes, saya rasa itu ya mereka lah ya, kami di luar daripada itu ya kan. Kalaupun nanti itu ditindaklanjuti, berarti kan ada hal dugaan-dugaan terkait laporan itu akan ditindaklanjuti. Kalau memang ya tidak ada, ya tidak akan diam begitu saja, ya kan, seperti itu. Bisa ditanyakan kepada kuasanya apakah memang laporan itu diterima hanya sebatas masih dipelajari atau dan lain-lain, itu aja. Dugaan ada orang di belakang orang kuat gimana Bang? Kalau dugaan ya bisa-bisa saja, ya kan. Dugaan bisa-bisa saja dan tidak, ya kan. Kalau memang tidak salah ya tidak akan diproses. Ya kalau terkait mengenai Saipul, jelas bahwa ini fakta bahwa ada hal-hal yang memang dilakukan oleh DP yang memang tidak layak dia lakukan, seperti itu. Jadi untuk dari pihak Saipul juga yang merasa
cemarkan nama baik dia. Ada nggak sih terakhir komunikasi apa yang dia omongin bang dengan kasus ya paling nggak alot lah? Terkait bagaimana tadi maksudnya? Nggak ada komunikasi, nggak kan Saiful sendiri merasa asalnya dicemarkan nama baik, proses sudah berjalan tapi merasa alot. Ada nggak sih komunikasi ke abang? Kalau komunikasi saya dengan King Saiful Jamil, bahwa King Saiful Jamil adalah orang yang luar biasa, ya sangat dia bisa memahami kuasanya, ya saya sebagai kuasa hukumnya, ya dia hanya mengharapkan agar keadilan itu akan terlihat untuk dirinya. Dulu dia salah, ya kan, ingat, dulu salah, bagaimana? Jalan. Ya berjalan. Tapi saat itu minta keadilan loh beliau. Ingat untuk kepolisian Republik Indonesia, mohon maaf harapan untuk King Saiful Jamil diberikan satu ketegasan. Ya, putusannya apa sih? Ya, asal pemeriksaan terkait Saiful Jamil, laporannya di Polda Metro Jaya seperti itu. Untuk laporan sendiri tetap berlanjut dan masuk di pengadilan. Wah, harapan kami seperti itu. Mungkin harapan masyarakat banyak. Ya, agar ini menjadi pembelajaran untuk semuanya, bukan untuk beliau saja ya, untuk DP, untuk semuanya pembelajaran agar esok-esok tidak seperti itu lagi, seperti itu. Tapi kan dilihat respon sekarang kan DP juga udah berubah bang, tidak terlalu eksis di dunia sosial. Bang melihatnya gimana? Ya itu kan imbas daripada laporan daripada King Saiful Jamil gitu. Imbasnya apa? Ya udah berhati-hati dia. Kalaupun ada lagi yang lain, ya mungkin dugaan-dugaan itu kan selalu ada ya kan, seperti itu. Saya lihat respon juga Saiful Jamil juga sekarang lebih elegan, lebih berwibawa, apalagi dia punya konten-konten. Abang melihatnya seneng gak sih sebagai pengacaranya lah? Senang dong, karena King Saiful ini tadi saya sampaikan, King Saiful Jamil selalu juga dia selalu bukan mendengar ya apa yang disampaikan oleh saya sebagai kuasanya dan orang lain sebagai penasihat dan lain-lain, dia dengar, dia selalu yang baik akan dijalankan. Faktanya lihat, dia semakin berwibawa, semakin ya elegan ya, karisma hidupnya semakin tertata lah ya. Mengenai rezeki kan sudah Tuhan yang mengatur seperti itu. Nyatanya dia segar, bugar, karena kenapa? Karena kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Pesan saya untuk King Saiful Jamil, tetap semangat ya. Dan untuk kepolisian Republik Indonesia, tegakkan hukum untuk masyarakat dan untuk siapa saja, tegak lurus seperti itu. Tanpa tebang pilih. Oh tentu tidak memilih siapa yang memang harus, enggak. Semuanya kalau salah tentu harus ditindak seperti itu.